Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Harisma Nur Cahyani. Saya akan menjelaskan kepada Anda tentang pengujian-pengujian yang berhubungan dengan sifat fisik semen. Jadi nanti akan ada beberapa pengujian, diantaranya ada pengujian kehalusan, pengujian kuat tekan mortar, lalu pengujian berat jenis, dan juga pengujian-pengujian yang lainnya. Untuk yang pertama, kita akan langsung masuk saja pada pengujian kehalusan semen Portland. Teman-teman, jadi sebelum kita melakukan pengujian, jangan lupa APD atau alat pelindung diri yang harus kita gunakan, diantaranya yaitu masker, lalu ada juga jas lab, ini tidak boleh ketinggalan, jadi Anda wajib menggunakan jas lab ketika kita ada di dalam laboratorium. Jadi ketika Anda tidak menggunakan jas lab, silakan nanti Anda entah mencari pinjaman atau nanti Anda pinjam ke teman atau pinjam ke teknisi juga boleh, tapi saya harap Anda menggunakan jas lab Anda sendiri karena hal ini sangat penting hubungannya dengan praktikum yang akan kita kerjakan. Lalu masker sendiri itu kita gunakan untuk pengaman karena kita di sini bermain-main ya, istilahnya kita bermain-main dengan bahan yang namanya semen. Jadi semen itu banyak sekali partikel-partikel debunya, nanti itu akan membantu Anda untuk mengcover agar tidak sesak nafas. Lalu bisa juga menggunakan kacamata safety atau goggles, itu nanti bisa Anda gunakan sebagai pelindung mata agar debu-debu dari semen atau partikel-partikel dari semen tidak masuk ke mata. Nah, untuk selanjutnya alat-alatnya sendiri yang akan kita gunakan, yang pertama ada ayakan nomor 100 dan 200 atau ayakan ukuran 0,15 mm dan ayakan ukuran 0,075 mm. Lalu jangan lupa ada yang namanya neraca analitik atau timbangan dengan ketelitian 0,01% atau 0,1%. Lalu kita juga harus menyiapkan spatula untuk mengambil benda ujinya. Kita juga harus menyiapkan selembar kertas putih agar kita tahu ketika kita melakukan pengayakan atau saringan, ketika dia jatuh ada yang keluar, itu kita bisa memperhatikan karena sekali lagi semen itu kan banyak partikel-partikelnya atau banyak debu-debunya, jadi kita bisa tahu. Oh iya, ada satu lagi peralatan yang harus Anda siapkan ya, jadi ada yang namanya kuas. Kuas itu nanti Anda gunakan untuk membersihkan lapisan dari tutupnya dan juga bagian bawah dari ayakannya. Lalu untuk benda ujinya sendiri atau semennya sendiri kita akan timbang sebanyak 50 gram ya, 50 gram. Jadi langkah-langkahnya yang pertama kita timbang dulu seluruh benda ujinya. Benda uji yang akan kita gunakan seberat 50 gram saja, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Selanjutnya kita akan timbang juga untuk ayakan-ayakannya. Kalau kita sudah menimbang ayakan-ayakan dalam kosong atau tanpa ada benda uji, kita mulai saja. Yang pertama, semennya kita masukkan ke dalam ayakan, lalu akan kita goyang ya, kita ayak pelan-pelan tanpa tutup. Jadi jangan lupa diurutkan dari nomor 100, nomor 200 dan juga pan. Kita goyang pelan-pelan selama 3-4 menit. Selanjutnya bisa kita tutup saringannya, kita lepaskan pannya, lalu bisa diketuk-ketuk secara perlahan menggunakan kuas. Kalau sudah kita ketuk-ketuk, kita harus lihat, kita perhatikan, kita angkat tutupnya atau tutup dari ayakannya, kita bersihkan ya, kita bersihkan menggunakan kuas, pastikan jangan sampai ada partikel-partikel yang menempel. Setelah itu kita akan bersihkan bagian bawah dari saringannya, kita tutup kembali ayakannya, kita bersihkan, kita ambil, selanjutnya digoyangkan kembali. Nah, pada saat kita goyangkan, kita goyang pelan-pelan selama sekitar 9 menit. Kalau sudah 9 menit kita goyangkan, jangan lupa diambil kertas putihnya yang sudah kita sediakan, lalu akan kita goyang kembali. Nah, kita goyangkan bagaimana
caranya untuk menggoyangkan ini yang sangat penting ya. Jadi kita tidak asal menggoyangkan saja, tapi kita harus digoyangkan selama 1 menit dengan menggerakkan saringan ke depan dan ke belakang dengan posisi yang sedikit kita miringkan. Jadi posisinya seperti ini kalau menggoyangkan dari depan ke belakang seperti ini. Nah, kecepatan gerakannya kira-kira 150 kali per menit. Setiap 25 kali goyangan nanti kita ganti juga. Nah, kemiringannya berapa? Kemiringannya itu adalah kira-kira 60 derajat. Kalau kita sudah menggoyangkan, nanti kita letakkan, kita lepas semuanya setelah 1 menit ya. Tadi digoyangkannya setelah kita lepaskan semuanya, nanti kita cek, jangan lupa nanti bisa diketuk-ketuk juga. Kira-kira sudah lolos semuanya, tidak ada yang tersisa. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti itu kita akan timbang lagi. Jadi ayakan-ayakannya baik yang nomor 100, nomor 200 maupun pannya kita akan timbang lagi. Jangan lupa dicatat. Nah, ada catatan penting untuk Anda ya. Jadi pada ayakan nomor 100 atau ayakan ukuran 0,15 mm itu harus lolos 100% atau yang tertahan itu harus 0%. Ya, jadi nggak boleh ada yang tertahan. Nah, kalau untuk bagian yang kedua yaitu di ayakan nomor 200 itu dia maksimal adalah 20% tertahan. Jadi lolosnya harus lebih besar dari itu. Lolosnya 77%. Itu maksimalnya, ya. Kalau sudah kita lakukan semuanya, kita akan ujikan sebanyak 2 kali. Kalau sudah diujikan sebanyak 2 kali, kita akan hitung prosentase kehalusannya. Oke, teman-teman. Kalau untuk pengujian kehalusan semen Portland, saya kira sampai situ saja. Selanjutnya kita langsung masuk pada pengujian yang kedua, yaitu pengujian berat jenis semen. Kalau sudah kita lakukan pengujian kehalusan, pengujian selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu pengujian berat jenis semen Portland. Ya, dari semen Portland ini kita harus cek dulu nih berat jenisnya berapa agar kita bisa mendesain atau kita bisa melakukan mix design dengan cara yang baik dan dengan hasil yang memuaskan atau dengan hasil yang sesuai dengan kita rencanakan. Oke, nah untuk alat-alatnya sendiri apa saja? Jadi yang pertama yang paling penting yang akan kita gunakan itu adalah yang namanya botol lekatelir. Jadi botol lekatelir di sini sangat mahal ya teman-teman. Jadi Anda harus hati-hati. Anda harus benar-benar hati-hati memperlakukan botol lekatelir ini karena yaitu tadi harganya mahal dan kalau misalkan pecah, nah itu akan sulit untuk Anda nyari penggantinya. Selanjutnya ada yang namanya kerosin atau minyak tanah itu ya, yang Anda familiar pasti yang namanya minyak tanah. Ada juga bak perendam, jadi bak perendam itu nanti akan kita gunakan untuk merendam botol lekatelir kita. Oh ya, tadi botol lekatelirnya jumlahnya ada 2 ya. Lalu ada termometer juga, termometer yang kita gunakan juga 2. Lalu bak perendamnya juga ada 2, jangan lupa ada neraca analitiknya, ada spatula juga, ada air, gelas ukur yang bisa kita gunakan juga untuk mengukur. Lalu untuk benda ujinya sendiri berbeda dengan benda uji pada saat pengujian kehalusan. Mungkin benda ujinya sama ya, sama-sama semen Portlandnya, tapi jumlah yang kita gunakan itu sedikit berbeda. Jadi kalau tadi untuk yang kehalusan kita gunakannya 50 gram, kalau pada berat jenis semen itu kita gunakan 64 gram. Jadi harus diingat-ingat 64 gram untuk berat jenis semennya. Nah, sekarang kita langsung masuk pada prosesnya saja ya. Jadi prosesnya yang pertama kita siapkan dulu nih semua alat dan bahannya. Lalu pada botol lekatelirnya bisa Anda isi dengan kerosin atau minyak tanahnya. Jangan lupa ditimbang juga semen-semennya, semen yang akan digunakan 64 gram. Kalau sudah ditimbang, kerosinnya sudah diisikan ke dalam botol lekatelir, lalu
kita masukkan ke dalam bak perendamnya. Kalau sudah dimasukkan ke bak perendamnya, airnya tadi jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam bak perendam ya, atau bisa juga kita isikan di awal. Air yang kita masukkan yaitu sepertiganya saja dari bak perendam. Kenapa kok hanya sepertiganya saja? Karena kita tidak mau air tersebut sampai meluap, sampai keluar ya, gitu. Nah, kalau sudah kita isikan sepertiga, kerosinnya kita masukkan, kita ukur suhunya. Jadi kita punya 2 termometer, yang pertama untuk kerosin, yang kedua termometernya untuk air. Jadi jangan sampai tertukar. Kadang-kadang ada yang tidak teliti, untuk termometer air dimasukkan ke dalam yang minyak tanah. Yang minyak tanah dimasukkan ke dalam termometer, itu salah dan harus diulangi kalau sudah seperti itu. Hati-hati. Nah, mengisikan kerosinnya kan ada 2 skala, skalanya ada di bawah sama di atas. Kerosinnya itu ada di skala yang paling bawah. Skalanya antara 0 sampai 1, di antara itu dikasihnya. Kalau sudah diukur suhunya, nanti dilihat suhunya harus sampai benar atau sampai sama-sama. Misalkan yang satu 26 derajat Celcius, yang lainnya juga sama-sama 26 derajat Celcius. Kalau misalkan yang satu 28, yang satu 27, maka itu tidak diperkenankan. Ketelitian dari termometernya itu adalah 0,01 yang diizinkan. Jadi kalau misalkan lebih dari itu tidak boleh. Kalau sudah, nanti kita siapkan ya corongnya, kita masukkan saja benda uji kita, dimasukkan, lalu dimasukkan secara perlahan-lahan, diketuk-ketuk pelan-pelan biar dia tidak ada yang menempel di extension dari corong kaca kita ya. Jadi dia bagian lehernya itu harus benar-benar clean, benar-benar bersih, nggak boleh ada yang nempel-nempel di lehernya. Lehernya kan panjang tuh, jadi nggak boleh ada yang nempel-nempel. Nah, setelah itu nanti dimasukkan pelan-pelan sambil dimasukkan benda ujinya, sambil diangkat bagian extensionnya. Jadi corong kacanya itu nggak boleh sampai nempel pada kerosin sama sekali. Kalau sudah dimasukkan semua, nanti selanjutnya kita goyang-goyangkan ya, kita puter-puter, kita goyang-goyangkan sekitar 60 derajat, itu kita putar sampai semua gelembungnya keluar. Nah, gelembung yang keluar ini akan mempengaruhi bacaan kita atau bacaan skala kita pada V2. Jadi kita harus benar-benar digoyangkan sampai nggak ada gelembung sama sekali. Kalau sudah nggak ada gelembung sama sekali, nanti selanjutnya Anda bisa letakkan dulu ya, diukur dulu lagi suhunya sama seperti tahapan yang awal tadi, diukur suhunya. Kalau sudah diukur suhunya sama, baru kita keluarkan ya dari bak perendamnya. Tadi kan direndam lagi ya, kita keluarkan dari bak perendamnya, lalu kita baca lagi skalanya yang kedua. Nah, bacaan yang kedua itu adalah bacaan V2-nya. Kalau sudah dibaca, nanti berarti pengujian kita selesai. Akan tetapi, ketika Anda melakukan pengujian ini, setelah dihitung ya, untuk berat jenis semen itu adalah berat semennya berarti 64 dibagi dengan V2-V1. V2-nya itu skala bacaan yang kedua. Lalu yang V1 adalah skala bacaan kerosin yang pertama dikalikan D. D itu adalah berat isi air, itu nggak usah. Nah, berat jenisnya itu di antara 3,05 sampai 3,25. Dan yang ideal adalah berat jenisnya 3,15. Jadi kalau misalkan kurang dari itu atau lebih dari itu tidak diperkenankan dan Anda harus mengulang kembali. Teman-teman, untuk pengujian kuat tekan mortar yang selanjutnya, jadi kuat tekan mortar itu sendiri merupakan beban tiap satuan luas permukaan dari mortar yang sudah kita buat.
5 kali 5 kali 5 cm. Nah, untuk alat-alatnya apa saja? Alat-alatnya yang pertama kita bisa menggunakan neraca ya, yang pasti neraca itu nggak akan kita lupain. Lalu ada gelas ukur, ada stopwatch, ada spatula, ada mixer atau alat pengaduknya, ada sarung tangan karet, itu fleksibel kalau sarung tangan karet, ada air suling, ada cawan, lalu cetakan kubusnya yang 5 kali 5 kali 5 cm, lalu ada pasir silikanya, dan juga ada floatable atau meja leleh. Benda ujinya yang akan kita gunakan yaitu yang 500 gram, jadi kita ayak dulu 500 gram. Prosedur pelaksanaannya yang pertama, kita siapkan dulu benda ujinya, kita timbang. Lalu setelah kita timbang semua, kita masukkan air pencampurnya. Yang pertama, air sulingnya itu sebanyak 30% dari berat semennya. Jadi 30% dari 500 gram ke dalam mixer atau alat pengaduknya. Selanjutnya kita masukkan benda uji semennya tersebut ke dalam mangkok pengaduk atau ke dalam mixer. Kita jalankan mixernya dengan kecepatan 140 plus minus 5 rpm atau kecepatan 1. Itu kita aduk selama 30 detik. Nah, selanjutnya kita masukkan juga pasir silikanya atau pasir Ottawanya. Nah, ini pasirnya ini sebanyak 1375 gram. Nah, kalau sudah, nanti kita hentikan pengadukannya, kemudian kita naikkan kecepatan putarannya menjadi 2 atau 285 plus minus 10 rpm. Kita jalankan selama 30 detik. Kalau sudah kita jalankan 30 detik, selanjutnya kita hentikan mesin pengaduknya dan akan kita bersihkan ya mortar-mortar yang nempel di samping-samping, kan ada alat mangkoknya tuh. Kita bersihkan samping-sampingnya, jangan sampai ada yang nempel di pinggiran-pinggiran mangkoknya, itu selama 15 detik. Kemudian kita biarkan dia selama 75 detik lagi. Nah, kalau sudah proses itu semua, kita aduk mortarnya di dalam mesin pengaduk lagi dengan kecepatan pengaduk 2, itu selama 1 menit, jadi 60 detik. Kalau sudah, kita keluarkan, kita akan lakukan percobaan leleh menggunakan floatable. Nanti ada yang namanya cincin konik ya, kita masukkan, itu dia sebanyak 2 lapis. Lapis yang pertama kita akan tumbuk sebanyak 20 kali, lapisan kedua juga sama 20 kali. Nanti selanjutnya akan kita putar ya, kita putar 25 kali selama 15 detik. Kalau misalkan sudah kita putar, kita akan ukur ukurannya, kita ukur diameternya, dia flow atau enggak, dia leleh atau enggak. Kalau sudah leleh berarti kita ukur berapa. Kalau misalkan dia enggak leleh, dia masih stay, jadi ukuran yang bisa kita gunakan itu sampai leleh 10 sampai 110% atau 10 sampai 11,5% itu maksimal. Jadi kalau misalkan nggak sesuai sama itu, kita harus ulang dari awal. Kalau misalkan sudah dia masih tetap stay dengan ukuran itu, maka kita akan langsung cetak saja ke dalam cetakannya. Jangan lupa untuk mencetaknya itu ada aturannya ya, jadi nggak asal dimasukkan, kita masukkan ke dalam cetakan, kita akan tumbuk sesuai dengan aturannya. Ada mengikuti alurnya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu, jadi muter. Nah, ditumbuknya itu sebanyak 32 kali. Untuk satu cetakan akan ditumbuk sebanyak 32 kali berarti. Nah, 32 kali berarti kalikan 2, berarti 64 kali untuk satu cetakan. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita cetak semuanya, kita diamkan selama 24 jam. Kalau sudah 24 jam selesai, selanjutnya akan kita bongkar. Kalau udah dibongkar, kita akan diamkan bisa 3 hari, 7 hari, 21, 28 hari. Nah, kalau sudah kita curing dan lainnya, kita akan uji dengan alat kuat tekan. Setelah diuji nanti akan kita baca. Nah, seperti itu teman-teman untuk pengujian kali ini. Jadi semoga Anda bisa jelas ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan, ada plus minusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.